kegiatan dahulu. Pak Raden Agung Pak Budi, Pak Paling Bupati, saya hormati Pak Amin, Rohan Rosid, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, beserta Mas Sigit dan seluruh jajaran Disnaker, Ketua Asosiasi Perusahaan Kerja Khusus Kabupaten Kebumen, Bapak Rutantos Purwoharjo Nomor Sangat, WJM Resplis Hotel Tegal, Singudi, Pak Asmuni nomor ini, Asmuni, oh tapi kira Asmuni. Kalau Asmuni pelawak deh, bermasalah. Seluruh kepala SMA, SMK, MA dan ketua PKK Kabupaten Kebumen, matur sangat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dapat bersilaturahim. Niat silaturahim kita adalah bagaimana mewujudkan Kabupaten Kebumen terbebas dari pengangguran yang akut, pengangguran yang tanpa penghasilan. Karena sekarang ini terkadang terlihat seperti pengangguran, tapi banyak yang memiliki penghasilan karena sudah dilatih baik di SMK maupun di PKK. Tepuk tangan buat SMK PKK. Para hadirin yang berbahagia, tantangan hidup sekarang ini adalah tidak hanya cerdas, pintar, tetapi kreatif. Yang jauh memiliki kreativitas, insya Allah dia yang akan mampu menghadapi segala macam dinamika kehidupan. Seperti ikan yang kreatif kemarin bangun ya kan, jalan. Yang tongkos ada padat karena dapat, oh nggak dapat tongkos, cuma numpang motor. Rakor ini adalah mensinergikan bahwa pemerintah daerah juga harus memberikan langkah-langkah yang tepat sehingga pengangguran di Kabupaten Kebumen dapat kita entaskan. Kalau kemiskinan ada kemiskinan akut, pengangguran juga pasti ada pengangguran akut. Kemiskinan ekstrim ada pengangguran ekstrim, Pak Amin. Pisahkan betul. Nah, habis itu terapinya juga harus berbeda. Karena kalau menganggur kelamaan cenderung tanpa pelatihan akan menjadi malas. Kalau sudah timbul rasa malas dari tahun ke tahun, mengerak menjadi karakter malas, baik mau dibangkitkan apa saja tentu akan sulit. Yang ada akan menunggu bantuan sosial. Nah, ketika paradigma ini semakin banyak di suatu daerah, maka daerah itu akan sangat sulit untuk kita bawa semakin maju. Beberapa tantangan yang kita hadapi adalah memang yang menjadi momok, dikatakan momok adalah lulusan SMK. Padahal lulusan SMK jauh memiliki kreativitas yang ada yang telah dilatih. Nah, di sini harus bisa disinergikan. Ke depan, bagaimana program-program yang ada di SMK ini juga harus program yang mampu menjawab kebutuhan. Apa kebutuhan yang dipersiapkan oleh daerah? Apalagi sekarang sudah di katalog lokal. Jadi mudah sekali. Jadi dari dalam hidup di pemerintah daerah sendiri, di kabupaten sendiri, jadi insya Allah akan semakin kuat. Jadi harus lulus SMK, kita harus berpikir merantau, mencari pekerjaan taruh di sana. Dari ribuan mungkin keluar satu yang bisa masuk. Nah, inilah perlu adanya kesepahaman bersama. Berkali-kali kami sampaikan bahwa program-program pengadaan ini seyogyanya memang sudah linier dengan SMK maupun PKK dalam pelatihannya. Kita sekarang sedang meramu salah satunya yang nanti jadi ekspor, produk ekspor. Ini salah satu kegiatan. Dan kita juga sekarang sedang menyiapkan listrik di Kebumen ini, lampu-lampu itu. Kita butuh penerangan di kala malam, tetapi bebannya semakin berat untuk membayar penerangan. Padahal tenaga dan
kita maksimalkan tenaga surya seperti yang di Jalan Soekarno-Hatta, Tukul Amet ke barat itu sudah tenaga surya. Bahkan di akhir tahun ini kita pengadaan kurang lebih 15 miliar kurang lebih untuk listrik tenaga surya. Ini bisa dibuat pelatihan. Penggunaan gadget ini tidak perlu gadget mahal Apple misalkan ya, bisa 30-40 juta. Tapi gadget yang bisa dimanfaatkan ini bisa dilakukan pelatihan. Bahkan di Kedua-Kedua sudah ada yang bisa reparasi. Nah ini bisa dikolaborasikan, melihat teknologi ke depan. Gak apa-apa. Dulu mobil itu pertama kali diciptakan juga seperti motor. Ini motor atau mobil pertama kali historinya. Pesawat ketika pertama kali diciptakan juga sama, sangat simpel dan sederhana. Yakinlah kalau anak-anak kita kuatkan dari sekarang, dan itu bisa langsung dipraktekkan untuk dijadikan income, sehingga akan mengurangi beban. Misalkan pembangunan itu di Kebumen, salah satu yang menjadi pemikiran itu adalah cara bekerja. Ini hal mungkin terkadang tidak dilihat atau kurang diperhatikan. Tapi yakinlah kalau pola ini ada semacam agent atau pengusaha yang mampu membuat beda, pasti akan berubah. Masuk jam 7, jam 9 istirahat, jam 11 istirahat, jam 2 istirahat, betul ya? Sekarang seperti itu. Padahal kalau sudah masuk di kota besar, masuk jam 7 istirahat misalkan jam 11, nanti istirahat lagi bubar. Jadi produktivitasnya semakin meningkat dan otomatis harganya juga semakin baik. Kalau misalkan tukang 75.000 bisa menjadi 120.000. Bahkan di Kabupaten Sisi Utara, karena saya pernah menggunakan, saya melebur sekian jam, kecepatannya jadi lebih baik, kerjanya lebih baik, targetnya juga lebih baik. Nah, pola-pola seperti ini harus ada pemahaman melalui SMK PKK untuk melakukan pelatihan. Jadi ketika kerja targetnya seperti ini, kita akan tahu seperti ini. Nah ini, bahkan ada satu sekolah yang karena SMK ya fokus terhadap digitalisasi, lulus masuk ke diambil ke Amerika beberapa lulusannya. Kemarin ada saudara saya ke Amerika, ada yang dari Kebumen, ternyata di sana dari SMA Kebumen. Jadi inilah fakta bahwa kita juga harus melihat tantangan yang ada. Tidak usah kita terlalu bermuluk terlalu tinggi, tetapi itu menjadi mimpi. Tapi kita harus mulai tampaki yang betul-betul bisa kita lalui. Hal-hal yang bisa kita lakukan dari sistem packaging, dari sistem marketing, dari sistem penjualan yang terkolaborasikan, tidak hanya marketing saja, tapi bisa betul-betul terkolaborasi, membuat event, banyak event, sehingga dengan adanya event masyarakat akan datang, hotel-hotel penuh, pasar-pasar akan ramai dengan perbelanjaan. Jadi efeknya cukup banyak dari satu kegiatan. Kalau dihitung plus minusnya mungkin event itu mungkin tidak menguntungkan, tapi banyaknya event sehingga anak-anak kita juga memiliki kreativitas dan kita memiliki satu palette yang baik, ya insya Allah akan menjadi kebanggaan bersama. Bayangkan kalau kita tidak punya mercusuar, kita akan naruh di mana saja juga akan sangat sulit. Meletakkan produk juga siapa yang akan melirik. Memiliki kemampuan juga harus kita beritahukan secara terus menerus. Tapi kalau kita memiliki mercusuar, satu tempat yang memang menjadi tujuan, baik itu tujuan untuk wisata edukasi, wisata natural dan lain sebagainya, sehingga kalau ini betul-betul dikuatkan, maka Kebumen akan menjadi kota tujuan yang pasti akan meningkatkan daya kreatif yang jauh lebih baik. Saya tadi malam nonton apa itu, sepak bola di Pendopo. Jadi para hadirin kalau mau nonton sepak bola di Pendopo, saya buka lebar-lebar
siapa tahu ada yang nggak punya paket internet, nanti bisa nonton sama Bupati. Tapi insya Allah itu gratis nontonnya. Kalau masalah snack tahu sendiri. Tadi malam saya nonton bola, jagoan saya Jerman, alhamdulillah kalah. Untung nggak taruhan. Kalau taruhan saya gitu. Nah, dari satu kegiatan itu kita hanya mengikuti saja itu, mengikuti Piala Dunia yang punya Qatar, kita mau kegiatan, masyarakat kumpul, yang jualan martabak di sebelah laku, yang jualan pempek laku, yang jualan roti bakar laku, ya betul. Itu kita ngikuti saja. Tapi kalau kita tidak merespon, tidak ada nobar, ya sudah nonton di rumah masing-masing. Paling banter-banter ya ping, ya betul. Jadi memang harus diciptakan kreativitas itu dari para pemangku, baik itu SMK, SMA maupun PKK. Ini juga harus hanya monoton, oh ini program dari kabupaten apa. Terus saya sampaikan disanakan program pelatihan PKK itu jangan monoton, listrik, bangunan, jahit-jahit, ya betul. Akhirnya itu saja yang latihan itu saja, nggak pinter-pinter. Jadi misalkan satu orang latihan ini, besok dilatih ini terus menerus, yang lain belum tentu ada kesempatan. Nah inilah sinergitas. Jadi untuk para SMK kalau nanti memang kolaborasinya kuat dengan BKK sehingga bisa langsung diarahkan. Apalagi dari ada bursa kerja ya. Bursa kerja kemarin pada saat Mendoza Expo juga bisa menyerap kreativitas. Sekali lagi kreativitas kita. Bisa jadi orang yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 kalah dengan yang ranking 10 karena memiliki kreativitas yang baik. Karena sahabat-sahabat saya yang memang memiliki kreativitas yang cukup baik ya akhirnya sukses. Memang suksesnya ya perlu perjuangan. Tapi paling tidak ketika usia 40 mereka sudah mulai punya kehidupan yang tertata. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau masih 40 ini belum tertata, ini perlu kita bersama-sama untuk berkolaborasi menyelesaikannya. Dan kesempatan emas itu belum tentu datangnya 2 kali. Tapi kesempatan emas itu tidak datang sekonyong-konyong. Kita juga harus menyiapkan diri sedini mungkin. Itu saja dari saya, para hadirin yang berbahagia. Yang pastinya pada kesempatan siang hari ini, ketika kita hadir di ruangan ini, merupakan wujud memiliki komitmen bersama bahwa Kebumen harus terhindar dari pengangguran ekstrim. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya? Halo? Hadiah 1 gelas air putih. Betul-betul? Sikap? Oke, silakan kalau mau tanya saya melalui WhatsApp atau datang langsung silahkan. Nggak usah bawa gula kopi, nggak usah. Kalau kopi di rumah sudah aja. Terima kasih para hadirin semuanya. Wujudkan Kebumen menuju sejahtera mandiri berakhlak tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus berkolaborasi sehingga dikatakan bersama dengan rakyat, bersama dengan seluruh elemen masyarakat, pasti Kabupaten Kebumen akan jauh bisa melesat, jauh bisa ada lompatan-lompatan yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Dilanjutkan dengan foto bersama.